98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Sobat Maya, hari ini kita akan sama-sama menyimak talkshow mengenai gempur rokok ilegal. Sobat Maya, perlu kita ketahui bersama bahwa banyak sekali kita temui beredar luasnya penjualan rokok ilegal. Untuk itu, sosialisasi gempur rokok ilegal sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya rokok ilegal bagi kesehatan, ekonomi, maupun negara. Dan tentunya sosialisasi ini bertujuan untuk membantu masyarakat mengenali rokok ilegal, memahami dampaknya, dan melaporkan jika menemukan peredaran rokok ilegal. Untuk itu kita sama-sama menyimak talkshow mengenai gempur rokok ilegal, di mana narasumber yang sudah hadir menyapa Sobat Maya. Ada Bapak Tulus Arifan selaku Kasatpol PP Provinsi Jawa Barat, Ibu Dini mewakili Kanwil Bea dan Cukai Provinsi Jawa Barat, Kapolda Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh AKP Siska Arina, Kanit 1 Indak Ditreskrim Sus Polda Jawa Barat, Kasatpol PP Kabupaten Bandung, Bapak Muhammad Usman, dan Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI Jawa Barat, Bapak Sambas. Bagaimana peran Satpol PP Jawa Barat terkait barang kena cukai hasil tembakau ilegal? Betul, ini Mbak, memang untuk para pendengar ya Radio Maya ini, untuk Satpol PP ini kita dibentuk itu ada dari mulai peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ada tentang penegakan Perda, Perkada, dan Antibum serta Limas. Di sini ada sampai PP, sampai Permendagri, sampai Perda ini juga kita ada. Jadi kita memang mempunyai aturan, yaitu menertibkan lah ya, baik ruang, jalan, perhubungan sampai hal bersifat usaha dan bangunan. Jadi di sini secara atributif Satpol PP ini mempunyai kewenangan yang cukup besar juga dalam penegakan Perda. Dan di sini untuk pemberantasan barang kena cukai atau ilegal itu memang hanya Satpol PP yang melaksanakannya dan berkolaborasi dengan kantor Bea Cukai Jawa Barat di bidang penegakan hukum. Gitu. Ya, salah satunya seperti ini, kita melaksanakan sosialisasi supaya semua hal yang beredar di masyarakat ini jelas dan tertib. Gitu. Bagaimana gambaran kegiatan DBH CHT bidang penegakan hukum tahun 2025 di Provinsi Jawa Barat? Pada tahun ini sama seperti beberapa tahun yang lalu, gitu, kami mengemban tugas lagi, khusus ya di kegiatan DBH CHT ini, gitu, adalah mempunyai beberapa kegiatan seperti tatap muka, sosialisasi juga, dan juga sampai pemusnahan. Dan kami juga ada namanya pengambilan informasi. Pengambilan informasi itu adalah kita menggali atau mencari informasi tentang bagaimana keberadaan dari rokok ilegal ini. Nah, dan setelah itu juga kami melaksanakan operasi bersama yang tentunya kami bersama-sama ya dengan Kanwil Bea Cukai dan juga dari kepolisian dan unsur terkait di kewilayahan. Jadi memang karena Satpol PP ini kan ada di mana-mana ya, di semua kota-kota ada, kita sering ada di lapangan, dan juga kita ada unsur perlindungan masyarakat juga. Dan yang hal inilah yang kita laksanakan sesuai dengan amanat yang diberikan kepada kami. Oke, baik ya. Bagaimana hasil pelaksanaan operasi bersama di tahun 2024? Tahun 2024 ini yang lalu ya, tahun yang lalu kita melaksanakan operasi bersama ya sebanyak 43 kali. Itu ya cukup banyak di beberapa kabupaten sampai di 13, dan ada beberapa kecamatan juga sampai 43. Dan hasil dari BKCHT ini, atau namanya sebut merek barang kena cukai hasil tembakau yang ilegal, itu yang berhasil kita dapat sebanyak 228 ml. Banyak banget ya. Banyak sekali, Pak. Iya, dan dalam operasi bersama ini juga kita melihat ada cukai yang polos ya, ada cukai yang palsu, dan juga totalnya cukup banyak juga, hampir 1 jutaan kurang lah ya. Wow, banyak sekali, gitu. Pak. Iya, betul. Wow, luar biasa. Dan ini kan sebenarnya merugikan negara ya. Nah, karena kan seharusnya rokok itu ada cukai, memang ada pajaknya di situ. Dan pajak ini memang untuk negara, dan negara selanjutnya lagi seperti yang kita ketahui untuk pembangunan negara ini juga.
Mohon berikan pesan dan arahan Bapak Kasatpol PP Provinsi Jawa Barat bagi masyarakat. Yang pasti kami menghimbau untuk bersama-sama ya. Jadi keadaan umum ataupun keadaan di masyarakat umum adalah tanggung jawab kita bersama gitu ya. Jadi makanan namanya situasinya dan milik bersama, berarti tanggung jawab kita bersama. Oleh karenanya kami juga mensosialisasikan banyak hal kepada masyarakat. Apa sih sebenarnya seperti apa? Jadi kalau mau beli rokok ya lihat dulu lah ya ada cukainya atau enggak. Atau kadang-kadang ada cukainya tapi sebenarnya cukainya palsu gitu ya. Oh serius ya, Pak? Gitu, itu ada Pak? Ada label ya, cukai palsu itu ada Pak? Juga seperti itu, mungkin nanti dijelaskan Aduh. lagi ya secara jelasnya lagi di ini gitu, karena hal ini kan berarti kan kerugian juga ya. Betul. Juga. Jadi oleh karenanya kami berharap kepada masyarakat untuk lebih jelas dan juga memberikan informasi juga pada kami gitu apabila menemukan beberapa hal rokok yang ilegal ya, yang ilegal itu seperti itu, dan segera melaporkan baik di Satpol PP di level di kabupaten kota ataupun langsung ke provinsi. Mungkin begitu. Aduh, Pak Tulus terima kasih banyak. Ya, terima Kita kasih, Mbak. beralih ke Bu Dini dulu nih. Tapi sebelum kita ngobrol ke apa itu rokok ilegal, seperti apa, emang ada ya yang palsu itu seperti apa? Nah, tapi kita pengen tahu dulu, Bu, apa itu cukai? Nah, apa aja barang yang kena cukai? Nah, itu harus kita pahami dulu. Oke, gini Teh Mary, cukai itu sebetulnya salah satu bentuk pajak tidak langsung yang dipungut oleh negara terhadap barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik tertentu. Barang tertentu itu apa? Artinya tidak semua barang dikenakan cukai. Iya. Jadi harus ditetapkan dengan undang-undang yang memiliki karakteristik tertentu. Apa itu karakteristiknya? Yang pertama, peredarannya itu konsumsinya dulu ya. Konsumsinya itu harus dibatasi. Ya, produksi dan peredarannya harus diawasi. Kemudian konsumsi atas barang kena cukai tersebut memiliki efek samping lah, memiliki dampak terhadap kesehatan dan lingkungan. Kemudian untuk menegakkan prinsip keadilan diperlukan pembebanan negara. Jadi kayak gini, konsumsinya harus dibatasi. Pas Santas ngerokok, kalau putranya masih bayi ngerokok mungkin nggak sih? Boleh nggak? Nggak boleh, Bu, pasti. Kan? Nggak mungkin, iya. Kan viral nih di IG, ada sekarang anak toddler usia 3-5 tahun udah pada ngerokok. Bukan masalah boleh tidak boleh dan pantas tidak pantas ya, memang Tidak baik untuk kesehatan, ya, Bu, ya? Artinya kan harus dibatasi ya Betul. gitu. Ya merokok sendiri itu pilihan ya, pilihan bagi orang dewasa. Nah, kemudian yang keduanya, produksi dan peredarannya harus diawasi. Kenapa? Karena itu tadi sebetulnya ada konvensi internasional tentang tembakau yang melarang penjualan hasil tembakau kepada anak di bawah umur. Artinya konsumsi rokok itu hanya boleh untuk orang dewasa. Sehingga kemudian mungkin untuk perbandingan saja, kalau di Singapura orang beli rokok harus pakai KTP. Kalau di luar negeri tuh gitu, Bu? Di Singapura yang saya tahu, ya, saking ketatnya karena memang ada konvensi yang menyebutkan itu bahwa rokok itu tidak boleh dijual kepada anak di bawah umur, dan artinya Apalagi pelajar ya, Bu ya? apalagi pelajar. Aduh, kita mah gimana? Iya, agak sulit ya, Bu ya? Betul. Nah, kemudian tadi cukainya pengertiannya seperti itu. Iya. Nah, yang terakhir perlu pembebanan negara demi prinsip keadilan. Kan konon katanya kalau orang merokok itu ngebulkeun haseup ya Teh ya. Nah, yang menghisap haseupnya itu kan tidak hanya si perokok ya. Ternyata orang-orang di sekelilingnya juga Yang pasif ya. Betul. Akhirnya dampaknya itu kan tidak hanya bagi perokok tetapi ke orang sekelilingnya juga, sehingga kemudian juga ada kewajiban dari Kementerian Kesehatan untuk mencantumkan di dalam etiket kemasan rokok tersebut bahwa peringatan atau bahaya merokok bagi kesehatan dan lain-lain. Nah, di Indonesia saat ini sebetulnya tidak hanya rokok ya yang dikenakan cukai. Ada 3 kelompok besar berdasarkan undang-undang. Yang pertama etil alkohol, kemudian yang kedua minuman mengandung etil alkohol, kemudian yang ketiganya hasil tembakau. Nah, hasil tembakau itu salah satunya itu rokok, hanya salah satunya karena bentuknya itu banyak gitu. Besarannya nih kan ada rokok, ada cerutu, ada tembakau iris. Nah, orang Sumedang biasanya nyebut teh
mulai ya, mulai bako lah gitu. Oh, Bako. iya, kalau Meli Jamil tahunya kayak sama Sobat Maya juga tahunya bako, Bu. Bako, iya. Nah, kemudian ada lagi kalau mungkin di Jawa ya kebanyakannya kelembangnya. Ada lagi klobot. Klobotnya rokok yang dibungkusnya sama daun jagung teh. Itu mah ini Kayaknya generasi yang belakang kali ya. Betul. Tapi itu masih ada. Kalau Masih ada, di Jawa Tengah kayaknya di daerah-daerah itu masih ada. Nah, kemudian produk kekinian juga sekarang sudah ditetapkan sebagai barang kena cukai, itu hasil pengolahan tembakau lainnya. Liquid vape. Ini Nah, anak zaman sekarang, Bu, betul. lebih banyak, Bu. Betul, tapi itu liquid vape itu khusus hanya yang mengandung nikotin saja ya. Kalau yang tidak mengandung nikotin itu tidak termasuk ke dalam barang kena cukai. Nah, kemudian rokok elektrik. Beda kan ya rokok elektrik sama liquid vape. Kalau liquid vape kan pakai device lagi nih, cairan ya, liquidnya cairan dimasukin iya, ke device, iya. baru dipanaskan. Nah, ada lagi rokok elektrik. Kalau rokok elektrik mah bentuknya udah ada yang bentuknya seperti rokok, ada berbentuk seperti ya device kayak liquid vape juga, kotak kecil kayak gini lah. Oh, iya, aku tahu. Nggak boleh nyebut merek loh. Enggak, iya, jadi kebayang banyak sekali ya, Bu, ternyata Banyak jenisnya. sekali, iya, karena itu tadi, karena barang-barang tersebut memiliki dampak bagi kesehatan dan lingkungan, sehingga kemudian ditetapkan sebagai barang kena cukai. Jadi harus dikenakan Yang tadi cukai. Ibu sebutkan itu semuanya berasal dari tembakau. Itu hasil tembakau. Nah, Teteh ini buat edukasi ke masyarakat Iya. juga nanti karena ada ujungnya nih. Iya. Rokok itu juga jenisnya banyak Teh. Nonton Netflix nggak ada film Gadis Kretek. Iya, Nah, nonton. rokok itu ada rokok, kalau bahasa umum rokok ya, ada rokok kretek, kemudian ada rokok putih. Nah, Makin banyak apa lagi. bedanya rokok putih dengan rokok kretek? Kalau orang dulu bilang, oh rokok putih itu yang ada filternya. Iya, baru aku mau jawab, Bu. Yang ada filter di ujungnya itu putih. Enggak Busa pasti, gitu. enggak pasti, karena sekarang yang kretek pun ada filternya. Nah, Gimana nih, Bu? Nah, Spesifikasinya? kan? Iya, spesifikasinya gimana nih, Bu? spesifikasinya jadi kalau rokok kretek itu sebetulnya lebih karena bahan bakunya menggunakan cengkeh salah satunya. Kalau rokok putih itu ya murni hanya tembakau dicampur saus-saus aja. Tapi perihal ada filternya atau tidak ada filternya itu sesuatu yang maksudnya kalau dulu memang pembeda, kalau sekarang mah Oh, enggak ya, Bu? yang Oh, kretek sekarang. pun ada filternya sekarang. Nah, gitu. Sobatnya ini kita pengetahuan baru lagi ya, ternyata yang dari bahan baku tembakau tuh banyak banget ya, Bu. Bukan hanya rokok yang kita tahu lah. Betul. Ya. Oh, sebetulnya banyak sih. Kalau sekarang kan si daun tembakau itu bisa diekstrak jadi essence buat parfum, buat obat-obatan Iya. juga. Jadi bukan hanya rokok ya, Sobat Bukan Maya hanya ya. rokok, hanya sampai dengan saat ini komoditas utama di Indonesia dari hasil tembakau itu adalah rokok. Oke. Gitu. Ibu Dini, Hmm. tadi yang disinggung sama Pak Tulus ya, mengenai pita cukai. Oh, iya. Wujudnya Iya. itu sebenarnya seperti apa, dan bagaimana kita semua nih Sobat Maya yang mungkin orang awam termasuk saya Meli Jamil mengenali bahwa ini pita cukainya palsu. Nah, ini Hasilnya gimana palsu. nih, Bu? Oke. Punten. Mas nyedak ente nggak bentun rokok ente. Ini kita di ruangan ini nggak ada yang rokok nih. Iya. Aduh, punten saya nggak bawa. Oke, jadi gini. Terhadap barang-barang kena cukai sebetulnya tidak hanya rokok ya. Sebagai bukti bahwa atas barang tersebut sudah dilunasi cukainya, itu harus dilekati dengan pita cukai namanya. Nah, pita cukai. Pita cukai teh, Bapak bawa rokok? Oh enggak, Gak apa-apa, Bu, Oke. dijelaskan spesifik melalui Oke. suara aja biar Nah, Sobat Maya sambil membayangkan. Oke. Tadi ya, sebagai tanda bahwa cukainya sudah dilunasi itu harus dilekati dengan pita cukai. Pita cukai itu seperti apa sih? Coba Bapak Ibu, ini pendengar Radio Maya, boleh diambil rokoknya. Kalau ada yang masih utuh, itu sesudah kemasan plastik nih ya, kan Iya. suka ada selopan yang warna merah, harus dibuka dulu si plastiknya. Oke, Nah, kemudian merah. itu ada kertas yang menutupi
bagian atas rokok, bagian bukaan rokok. Biasanya itu melintang di bagian atas. Jadi kalau Ibaratnya rokok pakai seperti segel bukan sih, Bu? betul, seperti segel, seperti segel, ya. seperti perangko sebetulnya. Cuma kalau perangko makan di amplop. Nah kalau ini mah di kemasan rokok, di tempelnya itu ada yang bentuknya panjang, ada yang bentuknya besar. Jadi tergantung Samping, biasanya. Jadi dari samping ke atas ke samping lagi. Itu kalau kemasannya tipis, kemasan rokoknya dus rokok namanya. Baik. Nah kalau si dus rokoknya tebal, biasanya yang diisi 20 itu ada 3 seri di kami itu pita cukai itu, ditempelnya hanya di pinggir saja. Nah ini penempelan pita cukai itu, jadi pita cukai itu harus dilekatkan di tutup tempat bukaan lah, sehingga ketika dibuka si pita cukai ini harus robek. Nah kenapa harus robek? Karena tidak dapat digunakan kembali dan tidak boleh digunakan kembali. Nah nanti akhirnya akan bermuara pada ke rokok ilegalnya sendiri. Oke, jadi gini, apa yang membedakan rokok ilegal dengan rokok legal? Yang pasti yang pertama tadi, kalau rokok legal ada pita cukainya. Tetapi apakah kemudian ada jaminan ada pita cukainya itu rokoknya Asli ya, gitu. asli legal maksudnya ya, legal. Belum tentu, karena bisa jadi pita cukainya palsu. Nah, yang palsu itu seperti apa? Banyak parameter. Ini sok gerak pendengar Dari radio hasil Maya. temuan aja, dari hasil temuan yang palsu seperti apa? Jadi gini Teteh, itu di dalam satu lembar pita cukai itu banyak parameter untuk bisa menentukan itu tuh asli atau palsu. Ada, jadi dari cetakannya, dari bahan baku kertasnya, dari desainnya, kemudian dari gambar-gambar. Itu sebenarnya ada gambar-gambar di situ. Bisa gunakan kaca pembesar. Oh ternyata ini itu desainnya itu setiap tahun berbeda. Untuk saat ini di desain 2025 itu temanya itu bunga Nusantara. Jadi ada anggrek hitam, ada bunga jempa, ada apa lagi ya? Ada pokoknya gambar-gambar bunga Nusantara. Di ini ya, Bu. Betul. Di apa namanya, di pita cukainya. Pita cukainya. Oh, ada gambar-gambar tertentu yang memang Betul. sudah ditetapkan gitu. Kemudian ada hologramnya juga sama seperti uang. Itu pita cukai itu dicetaknya juga oleh Peruri juga. Kenapa? Saking kita butuh keamanan dari pita cukai supaya nggak gampang dipalsukan. Oke. Ntar dulu, jangan dulu, wow, belum. Really speechless. Tadi yang pertama tidak ada pita cukainya ya, polos, itu pasti Udah ilegal. pasti ilegal. Kemudian yang kedua ada pita cukainya tapi palsu. Kemudian yang ketiga ada pita cukainya tapi bekas. Nah tadi kan bekas itu nggak boleh. Jadi udah siga perangkok baru lamanya ditempel lagi, dibersihin gitu bekas tempelnya itu. Ada Bu temuannya. Ada aja, ada tapi jarang sih. Karena rata-rata sebetulnya kalau Udah sobek sekarang ya? ya udah sobek, dan pita-pita tertentu sudah mengandung lem sehingga ya itu tadi pasti ketika dibuka itu jadi rusak lah si kertasnya. Oke. Nah kemudian kemudian geser lagi tadi, pita cukainya asli, bukan palsu nih. Tapi dan baru, apakah itu sudah jaminan rokoknya pita cukainya rokoknya itu legal? Belum tentu, karena bisa jadi salah peruntukan. Jadi gini Teh, cukai itu dikenakan sebesar 57% dari harga jual eceran. Tarifnya itu 57% dari harga jual eceran. Sekarang TMRI kemarin tuh Pak Ipang tuh ngerokok ya, Marlboro itu satu paknya 50.000. Kalau komponen cukainya 57, isi 20 ya. Kalau komponen cukainya 57%, itu dia cukainya aja tuh 27.800 kurang lebih. Satu lembar sacuir gitu, itu nilainya 27.800. Katanya bayangkan kalau kita uang lembaran 20 ribuan, so gede gaban nilainya cuma 20.000. Ini mah cuma sacuir nilainya 27.800, sehingga ya itu tadi kalau oknum-oknum nanti ditempelin lagi aja lumayan. Kesana tujuannya itu. Kemudian satu lagi, rokoknya kan benten-benten ya. Ada yang isi 12, ada yang isi 16, ada yang isi 20. Nah, ketika komponennya itu dari HJE per batang ya Teh. Sekarang kalau misalnya anggap aja satu batangnya 2.000, berarti rokoknya itu berapa? 57%.
11.400 aja, 1140. Jadi kalau satu batang ini harganya 2.000, si cukainya teh 1.140. Udah lebih dari setengahnya. Nah, lebih dari setengahnya. Nah, geser ke tadi. Kalau si pita cukai ini nanti menyesuaikan ya. Jadi kalau yang isi 20 nanti ada HJE di dalam, ada harga jual eceran, ada angka yang tertera di situ. Iya. Jadi antara saya gesernya ke sini deh. Antara rokok kretek dan rokok putih itu tarif cukainya itu berbeda, bukan tarif cukainya. Akhirnya nilai cukainya itu berbeda. Karena harga jual eceran per batangnya beda. Ada juga. Nah, yang lebih tinggi adalah yang putih. Yang kretek itu lebih murah, apalagi yang kretek buatan tangan itu jauh lebih murah. Nah, kalau oknum-oknum akhirnya nempelin pita cukai yang untuk sigaret putih ditempelin, pita cukai untuk sigaret kretek ditempelin di produksi sigaret putih. Gitu teh, karena kan beda. Saya beli pita cukainya bayar murah. Mengelabui lah oknum ini ya. Betul. Pita cukainya sendiri kan tadi kan pita cukai itu punya bentuk fisik, spesifikasi sama desain tertentu yang udah Ibu jelaskan ya. Terus apalagi yang mungkin secara kasat mata aja nih untuk kita orang-orang awam, kalau misalnya bisa membedakan ini palsu nih, nah gitu kan. Kalau Ibu mah di kacamata sebagai petugas bea cukai udah pasti tahu nih. Cuman gini doang ini gitu. Nah kalau bagi kita yang orang awam kan nggak tahu nih Bu ya. Yang paling mudah aja. Yang paling mudah, nggak mudah juga sih sebetulnya. Itu tadi sih yang paling gampang banget. Untuk cetakan desain 2025 itu temanya flora, bunga Nusantara. Jadi kalau gambarnya bukan bunganya ada, saya lupa 5 kalau nggak salah. Kalau bukan bunga-bunga itu berarti palsu. Nah gitu aja ya Sobat Maya ya. Yang paling simpel, karena kan kita nggak mungkin ya di spesifikasinya lengkap. Jadi kalau ada hologram sih yang pasti. Sobat Maya kalau misalnya mau membedakan yang palsu, yang ilegal, maaf ya. Kalau rokok nggak ada yang palsu, dan rokok mah beneran rokok ya Bu ya. Ada rokok ilegal. Nah pokoknya ingetnya, satu ada hologram, kedua ada desain bunga. Apa tadi Bu? Ya, tema desainnya di pita cukainya gambar bunga. Nah itu aja pokoknya ya Sobat Maya. Jadi kalau mau beli rokok disidik-sidik heula nya atau langsung belinya. Gitu aja ya Bu ya. Sebetulnya ada lagi sih, ada lambang negara, lambang bea cukai, ada tulisan bea cukai RI, kemudian ada tulisan jenis rokoknya SKM, SPT, SKT. Itu bahasa teknis. Tapi kalau yang lebih simpel yang tadi ya Bu ya. Yang simpelnya itu aja. Bu, tapi ngomong-ngomong nih ya begini. Apakah tarif cukai untuk tahun ini naik? Iya betul, pemerintah tadinya akan menaikkan tarif cukai untuk 3 tahun berturut-turut sampai dengan tahun ini ya. Tetapi ternyata tahun ini dibatalkan. Tahun ini dibatalkan, tapi naik di 2023 dan 2024. Nah, tetapi sayangnya ternyata seiring dengan naiknya cukai rokok itu naik juga peredaran rokok ilegal, karena ternyata Teh Meli bisa bayangkan bahwa konsumsi rokok untuk golongan rumah tangga menengah ke bawah itu menempati urutan kedua sesudah beras Teh. Jadi ini para perokok ini lebih mementingkan sesudah beras kayaknya lauknya rokok ya, bukan telur dan daging gitu. Sehingga kemudian kebutuhan mereka itu jadi mahal. Kalau misalnya mahal, mau nggak mau akhirnya mereka harus mencari alternatif yang lebih murah mungkin. Nah, yang murah ada bisa dipastikan. Bahkan udah ada banyak yang di FVP gitu ya Bu, bilang kalau memang misalnya nih ya, ngebiarin misalnya anak istri ada beberapa kalangan gitu, ngebiarin anak istrinya makan cuma pakai mie instan gitu ya. Terus penting bapaknya udah selesai pakai nasi, pakai mie instan, udah gitu nyuruh anaknya beliin rokok ke warung. Nah itu miris juga ya Bu ya, sangat miris sedih sekali. Nah Budi nih, kita masuk kepada rokok ilegalnya. Nah tadi kan udah ada tuh sebenarnya pengertian dari rokok ilegal itu apa sih Bu? Itu tadi udah tadi saya bilang. Jadi rokok ilegal itu sebetulnya ya intinya rokok yang tidak dibayarkan cukainya. Sehingga tanda utamanya tadi rokoknya polos, nggak ada pita cukainya. Udah.
Sesimpel itu. Sesimpel Tidak itu ya. dibayar. Iya, kalau taat. Nah, ciri-ciri yang lain itu kasus-kasus yang lain. Polos itu pasti ilegal. Iya. Kalau ada pitanya belum tentu legal juga itu tadi. Yang udah dijelaskan tadi ya, Bu, ya. Bu, emang apa dampaknya sih dari beredarnya rokok ilegal? Dampak dari rokok ilegal tuh apa sih? Mungkin kalau misalnya kita kalau umumnya ya kalau pakai bahasa tingginya dampak dari rokok ilegal yang pertama satu yang pasti mengganggu kesehatan, yang keduanya merugikan keuangan negara ya. Artinya akan terjadi potensi kehilangan penerimaan negara dari cukai hasil tembakau. Ini untuk teman-teman ketahui bahwa pendapatan negara dari cukai itu menempati kurang lebih 10% dari pendapatan secara keseluruhan. Jadi APBN itu pendapatannya 100% pajaknya itu 90 pajak, 10%-nya itu cukai. Nah, dari 10% cukai itu 90%-nya itu dari cukai rokok. Dari cukai hasil tembakau. Jadi bisa bayangkan sekarang kalau misalnya APBN kita 330, berarti 33 triliunnya itu adalah 330-nya itu dari cukai, dan kurang lebih 300 triliun itu dari cukai hasil tembakau. Itu rokok biasa aja berbahaya bagi kesehatan, apalagi rokok ilegal. Wallahu alam bahan-bahannya terbuat dari apa. Betul. Kalau sebatas tembakau dicampur dengan saus-saus itu sudah fix ya, orang bisa memperkirakan mungkin nanti efeknya apa. Tetapi ketika ada tambahan campuran lainnya, apalagi bikinnya misalnya teh Bu ya sambil gagaro gitu kan ya, kayak tiba-tiba kan nggak ada yang tahu ya Bu sambil ya. ngupil. Iya, gitu ya kan, kita nggak ada yang pernah tahu karena mungkin ya higienisnya gitu ya Bu ya. Jadi wah resikonya itu sangat-sangat tinggi lah. Bu, apakah Bea Cukai ini mengeluarkan aplikasi yang berbasis IT nggak untuk kita tahu mengakses informasi atau apa nih? Sedikit geser barusan Teh Meli terkait dengan apa? Aplikasi? Kita ke aplikasi dulu. Jadi tadi perlu pembebanan negara ya ke barang-barang kena cukai itu. Kenapa? Karena kan pemerintah tidak mungkin diam menghadapi biasanya situasi yang yang bikin chaos lah, yang mengganggu kondisi kesehatan secara umum kayak COVID. Kan pemerintah hadir kan, memberikan vaksin dan lain-lain. Nah, sama halnya atas dampak-dampak dari konsumsi rokok, pemerintah juga hadir. Jadi tadi seperti Pak Tulus sampaikan bahwa jadi gini Teh, cukai yang diterima negara itu dikembalikan lagi sebesar 3% kepada pemerintah daerah yang menghasilkan produksi dari hasil tembakau tersebut, termasuk Pemprov Jawa Barat. Nah, kemudian realisasinya bagi masing-masing daerah itu macam-macam. Ada yang itu nanti si DBHCHT yang dikembalikan kepada daerah itu ada 3 alokasi. Yang pertama untuk kesehatan, kedua untuk kesejahteraan, yang ketiganya untuk penegakan hukum di bidang cukai, termasuk ini salah satu kegiatannya sosialisasi. Nah, untuk kesehatan ini beberapa daerah sudah mulai membangun rumah sakit dari DBHCHT ini. Nah, salah satunya di Karawang yang sudah membangun rumah sakit yang dibiayai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Jadi tadi cukai yang diterima negara dikembalikan kepada daerah. Nah, digunakan untuk membangun rumah sakit. Di bidang kesehatan itu digunakan untuk pembayaran BPJS dan lain-lain, pembelian alat-alat rumah sakit itu dibiayai dari cukai ini. Jadi kalau misalnya rokok ilegal beredar berarti seperti apa. Nah, kemudian Teteh barusan tanya terkait dengan aplikasi. Nah, pemanfaatan DBHCHT oleh pemerintah daerah ini dilakukan secara khusus untuk bidang penegakan hukum di bidang cukai ini harus dilakukan dengan bekerja sama dengan Bea Cukai. Jadi bergeser ke kegiatan penegakan hukum di bidang cukai itu apa aja sih? Ada kegiatan sosialisasi, ada kegiatan pengumpulan informasi, dan kegiatan pemberantasan rokok ilegal. Jadi operasi bersama antara Satpol PP dengan Bea Cukai, dan juga bisa melibatkan aparat penegak hukum lainnya seperti dari kepolisian. Berkolaborasi. Nah, tadi kegiatan penegakan hukumnya sosialisasi, kemudian pengumpulan info dan operasi bersama ya. Nah,
untuk memudahkan kegiatan antara Satpol PP dengan Bea Cukai, khususnya untuk pengumpulan informasi, kami mengembangkan aplikasi Sirolek. Sirolek itu sistem informasi rokok ilegal. Nah, Sirolek namanya. Nah, kegiatan pengumpulan informasi ini kan dilakukan oleh teman-teman dari Satpol PP. Nah, Satpol PP menyerahkan informasi kepada kami untuk kami olah. Kalau dulu masih manual, kebayangkan, dikirim suratnya, infonya, katakanlah Satpol PP udah ngumpulin informasi di tanggal 1, tapi disampaikan secara surat ke kita baru tanggal 7, atau infonya sudah tidak satu lagi. Kan berikutnya kami mengembangkan Sirolek itu. Jadi setiap kali teman-teman dari Satpol PP mendapatkan informasi terkait peredaran rokok ilegal di daerah-daerah di Jawa Barat ini, dimasukkan nih, diinput datanya di Sirolek, nanti Bea Cukai kemudian melakukan analisis dan pengembangan untuk kemudian diputuskan, ayo kita lakukan operasi bersama di daerah anu. Karena kita juga banyak ya kegiatan, artinya kegiatan yang kita lakukan itu harus berhasil guna, berdaya guna, harus efisien, efektif. Nah, kalau informasinya tidak satu, ya ngapain kemudian kita berkan teh? Nggak dapat hasil apa-apa nanti deh gitu. Nah, sehingga kembangkanlah Sirolek. Tandanya kolaborasi antara Satpol PP bersama Bea Cukai. Bea Cukai ya. Oke, Bu, terakhir nih, ini Sobat Maya sudah sudah dijelaskan dan semoga sudah memahami juga ya Sobat Maya mengenai cukai, ciri-ciri rokok ilegal, dampak dari penyebaran atau kita nih menemukan misalnya rokok ilegal gitu ya, itu udah tahu kita semuanya dampaknya. Nah, sekarang Bu, closing statement dong Bu. Kasih tahu Sobat Maya kalau misalnya menemukan temuan, gitu. Kira-kira harus gimana nih kita? Gitu. Oke, Teh Meli. Jadi bahwa tugas pemberantasan rokok ilegal ini tidak menjadi tanggung jawab Bea Cukai atau Satpol PP saja, tetapi tugas kita semua sebagai masyarakat, sebagai warga negara yang baik untuk bisa berperan aktif di dalam pencegahan peredaran rokok ilegal. Dalam hal ini kalau nyebutnya Sobat Maya, Sobat Maya. Oke. Kalau Sobat Maya menemukan adanya rokok ilegal atau mengetahui mendapatkan informasi terkait dengan peredaran rokok ilegal, silakan untuk dapat menghubungi kantor Satpol PP atau kantor Bea Cukai terdekat, atau kalau di Bea Cukai dapat menghubungi 1.500 225 untuk kemudian nanti kami akan segera tindak lanjuti. Jadi kami mengajak seluruh warga Jawa Barat terutama untuk kita bersama-sama menggempur peredaran rokok ilegal. Terima kasih banyak Ibu Dini, penjelasan yang luar biasa sekali ya Sobat Maya. Nanti mungkin ada yang nanya juga, Temel, kalau misalnya kepolisian daerah nanti fungsinya sebagai apa, berkolaborasi bersama Bea Cukai dan Satpol PP, nanti kita lanjut lagi Sobat Maya. Terima kasih banyak Ibu Dini. Kita akan berbincang bersama narasumber kita, Kapolda Jawa Barat yang diwakili oleh AKP Siska Arina, Kanit 1 Indak Ditreskrim Sus Polda Jawa Barat. Selamat datang Bu Siska. Nah, Bu Siska, tadi kita udah berbincang banyak nih ya tentang gempur rokok ilegal. Peran dari Polda Jawa Barat nih terkait barang kena cukai hasil tembakau ilegal di Jawa Barat itu seperti apa Bu? Baik, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tulus dengan Ibu Mairna terkait dengan rokok cukai ilegal. Dari Polda Jawa Barat ini memiliki peran dan tugas dan wewenangnya Mbak untuk Polri, khususnya di wilayah Polda Jawa Barat, yaitu Polri bekerja sama dengan teman-teman dari Bea Cukai, kemudian dari teman-teman Satpol PP untuk mendukung terkait pelanggaran rokok ilegal yang masuk dan beredar di wilayah Jawa Barat khususnya Mbak. Sehingga kami sangat mendukung, dan apabila nanti ada pelaporan dari teman-teman dari Bea Cukai maupun dari teman-teman Satpol PP, kami siap melakukan dukungan dan backup untuk penegakan hukumnya seperti itu. Oke. Bu, gimana sih gambaran pelanggaran peredaran rokok ilegal di Jawa Barat? Gambaran secara umumnya gitu, pelanggaran peredaran rokok ilegal. Jadi untuk pelanggarannya
teman-teman bea cukai pasti yang lebih paham ya Mbak ya, lebih paham dan lebih bisa memahami detail terkait pelanggaran yang sudah disampaikan tadi sebelumnya untuk pelanggaran rokok cukai ilegal. Sehingga kita melakukan proses penyidikan dan penyidikan kepolisian juga bisa Mbak, karena ada beberapa peraturan perundang-undangan yang diatur serta yang mengikat terkait pelanggaran rokok cukai ilegal ini. Jadi di antaranya yaitu ada beberapa Regulasi yang mengatur, ya. Ada beberapa regulasi yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 95 tentang cukai, kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen, kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, kemudian ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penerapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker, dan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Demikian, Pak. Oke, tandanya pada dasarnya prinsip Polda Jabar siap mendukung ya apabila diperlukan untuk pelaksanaan operasi bersama di wilayah hukum Jawa Barat ya bersama Bea Cukai dan Satpol PP. Bu mohon izin untuk memberikan pesan nih dan arahan dari Polda Jabar bagi masyarakat Jawa Barat khususnya. Pesan kami dari kepolisian khususnya wilayah Polda Jawa Barat yaitu yang pertama, Polda Jawa Barat siap membantu dan mendukung program pemberantasan rokok ilegal dari teman-teman kita di Bea Cukai, kemudian di Satpol PP. Kami siap membantu Mbak dan siap sedia jika dari teman-teman memerlukan bantuan dari kami. Kemudian agar meningkatkan informasi dan sebarkan informasi tentang cukai hasil tembakau ini kepada teman-teman, kepada masyarakat sekitar, bahwa peredaran rokok ilegal ini adalah sangat merugikan dari pemasukan keuangan negara, sehingga kita harus mendukung dari teman-teman Bea Cukai dalam pemasukan keuangan negara melalui cukai. Berbicara tentang peredaran rokok ilegal. Nah, apalagi tentang gambaran kegiatan DBH CHT di bidang penegakan hukum tahun 2025 di 2025 di Kabupaten Bandung, Pak. Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah untuk DBH CHT berdasarkan seperti hasil yang tadi disampaikan dari Bea Cukai ambil itu ada dana bagi hasil yang diberikan ke provinsi dan kabupaten. Untuk kabupaten khususnya Satpol PP kita mendapatkan 10% dari dana bagi hasil itu kami gunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan juga penegakan hukum dalam rangka pemberantasan barang kena cukai ilegal. Nah, di Satpol PP alhamdulillah ini sudah dilaksanakan khususnya di tahun-tahun sebelumnya dan juga di tahun 2025. Nanti kegiatannya rencana yang ini di 2025 dari sosialisasi ada tetap muka, kemudian melalui media elektronik, media cetak, pengumuman informasi dan sebagainya. Mudah-mudahan ini memberikan informasi kepada masyarakat agar tadi mengetahui apa yang tidak harus dilakukan ataupun apa yang dilarang dalam peredaran atau penjualan rokok ilegal. Oke, baik Pak. Pak, kalau untuk hasil pelaksanaan kegiatan bidang penegakan hukum DBH CHT di tahun lalu, di tahun 2024 di Kabupaten Bandung, bagaimana nih Pak? Seperti apa? Ya, terima kasih. Ini kalau kami bandingkan dengan 2023 kurang lebih 825.000 batang. Kemudian 2024 kurang lebih 572.000 batang. Ini ada penurunan kelihatannya. Ini apakah sosialisasi kita nih maksimal ke masyarakat? Semoga Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Nah, sehingga terjadi penurunan. Nah, namun demikian ditemukan Teh Mary teknik penjualan di lapangan itu bagi pelaku-pelaku pelanggar ini ternyata berubah. Ini Pak yang perlu kita ketahui. Apa yang menjadi perubahannya nih Pak? Yang biasanya kan konvensional, di warung-warung jual beli biasa. Nah, sekarang melalui paket-paket jasa titipan. Inilah yang sangat menyulitkan kita untuk mendeteksi. Karena pada saat masuk ke jasa titipan kita harus pakai apa? Alat ya. Iya. Kalau dibongkar langsung, dibongkar langsung mungkin Tidak bisa Pak ya. bisa, tapi ya berisiko nanti ada Iya, oke baik. ya dugaan nantinya. Nah, kami alhamdulillah sudah melalui sosialisasi itu juga
dari dana itu mengundang para pengusaha jasa titipan untuk bekerja sama sehingga dapat mendeteksi. Nah, sehingga di tahun 2024 kami justru menemukan di beberapa kecamatan di gudang-gudang jasa penitipan dari hasil razia tersebut. Temuan paling banyak Pak di Kabupaten Bandung itu di kecamatan mana Pak kebanyakan? Ini boleh sebutkan ya? Boleh. Boleh. Di kecamatan Dayakolot. Itu paling banyak ya. Ya, itu udah gudangnya besar Hmm. dan memang tersembunyi. Ini apa namanya? Kalau misalnya nih Pak, peran masyarakat, boleh Bapak kasih himbauan mungkin ataupun arahan sebagai Kasatpol PP Kabupaten Bandung ini kepada masyarakat untuk kita sama-sama memberantas rokok ilegal, boleh Pak? Ya, baik, terima kasih Kang Heri. Himbauan kami khususnya untuk di masyarakat di Kabupaten Bandung bahwa rokok ilegal itu merugikan negara yang tadi disebutkan narasumber yang lain, bahwa itu tidak membayar cukai juga membahayakan kesehatan karena kualitasnya tidak terjamin. Nah, sehingga di masyarakat Kabupaten Bandung harus bekerja sama dengan pemerintah, semua jajaran, termasuk juga kepolisian. Yang pertama, jangan membeli dan mengkonsumsi rokok ilegal. Nah, yang pertama ya sobatnya itu ditekankan ya, jangan membeli ya Pak ya. Iya, sehingga mereka rugi ya. Atau dia berubah untuk menggunakan cukai yang harusnya. Yang kedua, jangan memperjualbelikan rokok ilegal. Nah, tadi kan dengan bentuk yang berubah melalui canggih, melalui jasa titipan, tolong hentikan. Kemudian yang tadi sama yang disampaikan oleh pihak Polda, juga laporkan segera kepada pihak berwenang jika Bapak Ibu semuanya mengetahui adanya peredaran rokok ilegal. Nah, kemudian masyarakat juga dapat melaporkan baik ke Satpol PP, ke kepolisian maupun ke bea cukai. Nah, ini tulisannya mungkin bisa dilacak di medsos ya, banyak sekali. Nah, kemudian tentunya yang terakhir, pemerintah bersama-sama dengan tim semuanya akan menindak tegas melalui penegakan hukum. Nah, penegakan hukum yang tadi kami kolaborasi dengan pihak kepolisian, dengan bea cukai melalui pengumpulan data dan informasi intelijen. Sebetulnya kita sudah siap nih bergerak lagi nih, mudah-mudahan lebih besar atau lihat situasi nanti di 2025. Terima kasih. Baik, ini segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh para oknum penyebar luasan atau yang memperjualbelikan rokok ilegal itu pasti kita akan sama-sama menindak gitu ya Pak ya, berkolaborasi dengan pihak kepolisian. Nah, dan tentunya Sobat Maya juga kalau misalnya menemukan temuan khususnya untuk di Kabupaten Bandung ya, bisa langsung DM di media sosialnya ya Pak ya. Ada. Sudah ada ya Pak ya, serta hotline-nya di mana Pak? Kalau misalnya Sobat Maya nemu nih temuan. Boleh ke WhatsApp yang ini juga sudah terintegrasi dengan aplikasi kami 0857 2917 1225. Sekali lagi boleh Pak? 0857 2917 1225. Terima kasih banyak Pak Usman sudah memberikan arahan juga kepada kita semua masyarakat khususnya untuk di Kabupaten Bandung ya, untuk sama-sama menggempur yang namanya rokok ilegal. Terima kasih banyak Pak Usman selaku Kasatpol PP Kabupaten Bandung. Sekarang kita ngobrol bersama Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI Jawa Barat. Selamat pagi Pak Sambas. Pagi. Aduh, Pak Sambas hari ini ceria sekali, cerah wajahnya Pak. Ya, kenapa cerah Bu? Kenapa? Karena di sini kan agak adem, beda dengan sehari-hari kita kan di kebun gitu. Bisa aja Pak Sambas ya. Pak Sampai, tadi kita udah ngobrol banyak nih Pak tentang rokok ilegal, peredaran rokok ilegal, dampak dan lain sebagainya nih Pak. Nah, dari sudut sebagai petani tembakau Pak, bagaimana sih peran Asosiasi Petani Tembakau Jawa Barat ya khususnya nih ya Pak tentang peredaran barang kena cukai hasil tembakau ilegal Pak? Ya, terima kasih.
Yang pertama mungkin saya ucapkan terima kasih dulu kepada Satpol PP yang dimana kegiatan ini bisa terlaksana dan bisa dilaksanakan di wilayah M, karena di PMK juga udah jelas bahwa ada anggaran sebesar 10% bagi kegiatan penindakan cukai ilegal. Nah, yang tadi dikatakan peran APTI itu sendiri, sebenarnya kami tuh kalau berkaitan dengan rokok ilegal, para petani kita tuh sebenarnya sangat dirugikan. Para petani sangat dirugikan, seperti tadi dibahas sama Bapak dan Ibu juga, negara dan sangat itu juga dirugikan. Kenapa sangat dirugikan bagi para petani? Karena serapan di petani itu sangat kurang juga, Bu. Serapan maksudnya gimana? Serapan bahan baku yang biasa laku di petani itu sangat kurang. Karena yang mengambil dari kami itu kan kebanyakan pabrikan. Iya, iya. Yang ilegal itu kenapa bisa murah? Kemungkinan saja, Bu. Yang dibuat itu daun talas, Bu. Oh, enggak. Oh, bisa Pak tanpa Bisa itu, Bu. Oh, oke. Daun talas itu dibuatkan karena ada pesanan di beberapa wilayah itu dibuatkan daun talas. Itu pesanan-pesanan, Bu. Kayak gitulah. Kalau talas yang umbi-umbi. Iya, yang gata itu, Bu. Yang gata itu Itu bisa dijadikan rokok, Pak? bisa dijadikan rokok. Dan warnanya juga sama dengan tembakau, kuning kayak gini, Bu. Kuning kayak gini nih. Nih. Ini disebut molai, Bu. Tembakau molai. Baik, Pak. Tandanya jelas ya. Ini yang membeli juga dirugikan ya. Disangkanya ngerokok Termasuk juga tadi tembakau. kesehatan sama Ibu udah dibahas. Kenapa sangat merugikan di kesehatan bagi sebagai pengguna rokok ilegal tadi. Karena kalau rokok yang resmi yang ada pajaknya itu kan dikaji, Bu. Ketika kita mendaftar untuk NPPKC ke Bea Cukai, itu dikaji dulu keamanan rokok tersebut untuk siap beredar itu dikaji sama Bea Cukai. Itu resmi. Kalau yang ilegal nggak dikaji kan? Oke, iya betul. Sehingga muncullah tembakau kayak gorila apa gitu, Bu. Itu kan yang dulu kan tembakau, Bu. Di sananya ada tembakau gorila. Oh, kenapa ada tembakau gorila? Iya. Oh, jelas ya petani tembakau dirugikan. Iya, dirugikan. Secara nama baik, apalagi tembakau gorila. Padahal dari dulu juga kakek nenek kita atau keturunan kita juga merokok tuh. Gak ada dampak seperti yang signifikan. Tandanya dari APTI sendiri ikut mensosialisasikan ya perannya ya. Betul. Karena di lapangan tuh yang sangat riskan tuh sasarannya itu adalah wilayah atau para petani sebagai pengonsumsi rokok gitu, Bu. Kalau misalkan mereka juga biasa merokok melinting, Bu, yang seperti barusan seperti ini, tapi karena kalau lagi kerja tuh agak terganggu kerjanya, jadi mereka tuh ngambil rokok yang murah tadi, Pak, yang harganya sekitar di lapangan tuh sekarang yang saya dengar itu sekitar 12.000 per bungkus. Itu sangat merugikan sekali. Karena kalau tadi bicara sama Ibu bahwa per batangnya jatuhnya sekitar 1.200, berarti kalau yang isi 20 tuh kehilangan sekian untuk pajak negara, Bu. Dan itu kembali lagi ke kita sebagai para petani kan, Bu. Iya, betul. Dengan kegiatan dari PMK itu sendiri untuk perbaikan kualitas bahan baku yang diadakan dari petani. Oke. Pak Sambas, ini selaku Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia nih ya. Ya. Banyak coba sebutkan deh ya beberapa temuan nih peredaran rokok ilegal di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bandung deh. Jadi Bapak kan Bapak domisilinya di Kabupaten Bandung nih. Temuan-temuan yang sering Bapak temui itu seperti apa bentuknya biasanya? Kalau temuan itu produknya beberapa produk merek itu udah SKM kalau menurut saya, Bu. Paling banyak. Iya, surat kretek mesin gitu ya, dapat yang mesin. Nah sehingga yang buatnya kalau rumahan kayak UMKM kayaknya nggak mungkin gitu, Bu, bisa buat produk seperti itu dan sebanyak itu gitu. Nah kalau kretek itu sendiri, para petani atau para pengusaha yang kecil kayaknya bisa membuat produk rokok kretek, kok. Tapi kalau yang SKM kayaknya nggak mungkin karena alatnya juga itu ya ratusan juta atau M gitu, Bu. Itu temuan nih yang Bapak alat, sering temui. iya. Ya, jadi si yang ilegal tadi kebanyakannya rokok putih. Rokok putih. Selain tadi yang Ibu sampaikan bahwa ada beberapa rokok yang mungkin
tidak tepat untuk peruntukan produknya, untuk pajaknya dan sebagainya, tetapi yang lebih menonjol itu adalah rokok putih, Bu. Rokok putih untuk di masyarakat. Dan kenapa mereka nyampai selalu mencari hal tersebut? Karena yang terjangkau sama mereka dengan keuangan mereka itu mungkin rokok itu, hanya rokok itu. Termasuk anak-anak yang perokok pemula seperti itu. Walaupun sekarang tuh kan trennya dari kemarin COVID kemarin tuh para petani milenial, khususnya dari keluarga petani tembakau itu sudah membuat produk rokok yang beraroma kayak itu. Ada rokok yang beraroma strawberry, vanilla dan sebagainya dari rokok yang tembakau yang biasa mereka linting seperti ini. Itu udah mulai tren juga, Bu, kayak di kafe-kafe. Tapi udah bercukai juga. Jelas pasti sudah Udah bercukai. Walaupun karena udah ada campuran tadi, Bu. Udah ada aroma atau gula di sana tuh. disesuaikan dengan selera anak muda. Iya, betul. Kalau misalkan yang ori itu kan kurang mereka senangi begitu. Iya. Kalau yang ori tembakau dari para petani. Nah, makanya diraciklah ada aroma vanila atau dan sebagainya. Itu tandanya berperan adalah para petani muda ya. Iya. Para petani milenial disebut Seperti tadi. itu. Pak Sambas, untuk rencana kedepannya nih, kegiatan aktif di Jawa Barat khususnya untuk menggempur rokok ilegal apalagi nih Pak kira-kira? Rencana kedepannya atau rencana yang sudah dilakukan saat ini? Ya bukan rencana lagi ya. Kalau tiap tahun kita tuh di Jawa Barat khususnya kita selalu menginfokan kepada masyarakat seperti yang Bapak Ibu sampaikan tadi, tetap itu harus kita lawan rokok yang ilegalnya digempur lah kayak gitu seperti yang jadi kita hari ini. Kenapa? Itu sangat merugikan. Yang tadi selain daripada merugikan pendapatan negara dan kembali lagi ke kita dari hasil cukai itu sendiri, karena itu perjuangannya sangat panjang, Bu. Betul. Dari tahun 2003 tuh asosiasi memperjuangkan itu harus kembali gitu ke para petani seperti itu dari rokok tersebut, sehingga sampai saat ini dananya semakin banyak dan pemanfaatannya di lapangan saya rasa sangat membantu sekali bagi masyarakat, para petani, keluarga petani tembakau. Misalkan dari beberapa kegiatan yang adakan di masyarakat itu, dari dana anggaran DBHTHT itu berbagai kegiatan pelatihan tenaga kerja dan sebagainya itu banyak yang dilakukan untuk membantu keluarga para petani, sehingga mungkin kalau di PMK itu ada bahasan bahwa kalau misalkan ketika rokok tidak berkembang atau ditutup atau dan sebagainya, para keluarga petani itu punya keahlian lain selain daripada tembakau. Tujuannya di sana juga mungkin agar tidak tembakau. Tapi kalau petani tembakau itu sebenarnya bukan petani mutlak di tembakau atau budidaya tembakau, tetapi kebanyakan tuh para petani tembakau itu adalah petani tumbang sari dulu, Bu. Jadi ketika mau musim hujan awal, mereka tanam, ada yang bawang, ada yang jagung, ada yang padi gogo dan sebagainya. Ketika menjelang kemarau barulah ditembakau untuk pemanfaatan kekurangan air tadi, sehingga ketika musim kemarau tiba dia tuh bisa mengolah tembakau dengan kualitas yang akan mendapatkan kualitas yang bagus. Tandanya Pak Sambai selaku Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia juga ini bersama rekan-rekan ikut turut aktif ya Pak. Ikut, jelas Bu, jelas. Untuk mengurangkan kan secara tidak langsung sangat Sangat dirugikan dirugikan juga ya. Iya betul. Betul. Ini dari sudut pandang pengusaha juga dirugikan Iya, ya Pak ya. Pak Sambai terima kasih banyak Iya, Bu, biasa sudah memberikan penjelasan kepada kita semua Sobat Maya ya, dari sebagai Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Jawa Barat ya. Sobat Maya, sebenarnya pengen banyak nih yang pengen ditanyain nih ke narasumber kita hari ini, tapi karena waktu kita sudah habis ya, jadi Sobat Maya sudah memberikan pertanyaan, nanti manajemen coba sampaikan ya lewat japri masing-masing aja, nanti kita akan jawab ya Sobat Maya, karena durasi terbatasnya. Jadi mohon maaf ya Sobat Maya sudah memberikan pertanyaan di live TikToknya Radio Maya, di WhatsAppnya Radio Maya juga. Mohon maaf nggak bisa kita langsung jawab. Nanti kita akan jawabnya secara japri aja, atau enggak mungkin Sobat Maya yang misalnya Temel aku punya temuan nih kira-kira kemana gitu ya. Jadi kita langsung tutup aja. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah memberikan edukasi kepada Sobat Maya hari ini tentang
gempur rokok ilegal. Semoga dengan adanya sosialisasi yang efektif ini diharapkan masyarakat, Sobat Maya ya, dapat lebih peduli, lebih aktif lagi dalam upaya pemberantasan rokok ilegal sehingga terciptanya lingkungan yang lebih sehat, ekonomi yang lebih kuat, dan penerimaan negara yang lebih optimal ya. Nah, kalau misalnya Sobat Maya menemukan rokok ilegal ya atau diduga ilegal nih, Sobat Maya bisa langsung aja melaporkan atau menghubungi kantor Bea Cukai terdekat, atau Sobat Maya bisa langsung juga datang ke kantor Satpol PP Provinsi Jawa Barat atau kantor Satpol PP Kabupaten Bandung untuk Sobat Maya yang berdomisili di Kabupaten Bandung, atau juga Sobat Maya bisa menghubungi nomor pengaduan Bravo Bea Cukai di 1500225. Sekali lagi ya, Sobat Maya kalau misalnya menemukan temuan pengen langsung menghubungi Bea Cukai, langsung aja hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225. Nah, kalau misalnya Sobat Maya punya akun media sosial, Sobat Maya bisa mengadukan laporannya di media sosialnya Instagram di @satpol-pp Provinsi Jawa Barat atau di Satpol PP Kabupaten Bandung. Oke, Sobat Maya, semoga edukasi kita hari ini bisa Sobat Maya terapkan di lingkungannya masing-masing, dan semoga berhasil kita sama-sama menggempur rokok ilegal. Jangan kemana-mana, nanti dari channel balik lagi. Stay tune terus di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, dan selamat